Shalom Bapak Ibu sekalian, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali pada hari ini kami boleh belajar dan merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Bapa, beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami kekuatan. Tambahkan Tuhan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, untuk kami selalu melangkah bersama dengan Engkau. Pimpinan-Mu Roh Kudus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, ya tanpa terasa kita sudah memasuki dan melangkah kurang lebih 24 hari ya melalui tahun 2021. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya banyak kejadian-kejadian yang membuat kita cemas dan gelisah. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Dan hari ini kita boleh bersama-sama berada, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, mengajarkan kita, menghibur kita, memberikan satu jalan keluar terobosan dan semangat yang baru dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada dasarnya itu ya manusia pada awalnya telah jatuh di dalam dosa. Dan dosa inilah yang menyebabkan manusia terpisah daripada Allah. Manusia terpisah daripada kasih karunia Allah. Dan karena dosa ini manusia kehilangan kemuliaan. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, dan kemudian akibat dosa ini manusia ya kehilangan anugerah, dan upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rencana penciptaan kita manusia, segambar dan serupa Tuhan, kita sangat dikasihi oleh Allah sebagai pencipta kita. Kita mendapat suatu anugerah bagaimana Allah Bapa mengutus anaknya, sang putra yang dikasihi, untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang hidup di dalam kutuk. Dan kita tahu bahwa dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Hanya karena karya salib itu membuktikan bahwa kasih Tuhan besar, tanpa batas terhadap kita manusia, anak-anak yang dikasihinya. Yohanes 3:16 sebagai ayat yang begitu terkenal dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan ayat ini. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat nubuatan Bapak Ibu untuk kita, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita tidak binasa.
tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini merupakan suatu kekuatan, ini merupakan suatu anugerah bahwa kita tidak akan binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal karena karya salib, kasih Allah kepada manusia, kemuliaan tanpa batas. Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya ya akan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah pribadi Allah sendiri. Dan Allah sendiri itu adalah firman. Kita tahu firman nubuatan adalah firman yang dikatakan oleh Alkitab. Firman yang tertulis di dalam Alkitab atas ilham daripada Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan setiap firman dalam Alkitab pasti akan digenapi. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman nubuatan yang menjadi kekuatan kita. Karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kemuliaan tanpa batas kepada manusia. Karena kasih karunia Allah ini. Yesaya 41 ayat 8 saya bacakan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan nubuatan Yesaya ini kepada bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan akan sejarah kehidupan bangsa Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Yesaya ini nabi besar, nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan akan bangsa Israel dan Yehuda pada hari-hari terakhir. Bagaimana bangsa ini tidak akan lama lagi akan diserakkan. Bangsa utara Israel ya akan diserahkan kepada kerajaan Asyur. Bangsa Yehuda akan diserahkan kepada bangsa Babel Nabukadnezar. Nah, pada saat-saat yang kritis, pada saat-saat yang begitu menakutkan, mengerikan, ya, kekacauan, peperangan, pembunuhan terus terjadi di bangsa Israel dan Yehuda ini. Nah, Yesaya memberikan penghiburan melalui nubuatan firman yang dia terima dari Allahnya. Dia berkata, ya, hai Israel hambaku Yakub yang telah kupilih. Saudara perhatikan, ada kata telah kupilih, telah kuambil, telah kupanggil. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak Ibu sekalian, firman nubuatan ini dikatakan telah. Telah, artinya telah itu apa? Sudah dilakukan. Dan terus akan dilakukan sampai hari ini dan masa yang akan datang. Dan itu terus dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Saudara perhatikan kata-kata ini. Tuhan telah memilih ya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang jahat di pemandangan Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan telah memilih. Yang kedua dikatakan, Tuhan telah mengambil bangsa ini dari ujung-ujung bumi. Tuhan telah memanggil dari penjuru-penjurunya. Tuhan mengasihi dan tidak menolak. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu firman yang begitu menggairahkan, memunculkan suatu pengharapan baru, memberikan suatu semangat kehidupan yang baru, bahwa Tuhan telah ya memilih, Tuhan telah mengambil kita, Tuhan telah memanggil, kemudian Tuhan telah mengasihi dan tidak menolak kita.
Ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Berarti hari ini status kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, telah mendapat penebusan yang penuh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan karya keselamatan ini, ya, memang kita dulu orang yang berdosa, kita orang yang jauh dari Tuhan, kehidupan lama kita begitu jahat, kita sudah ditebus dan kita berbalik, ya, kita boleh memanggil ya Aba ya Bapa, karena roh kita ini sudah diselamatkan Bapak Ibu. Kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang membawa kepada kebinasaan, roh kita dipindahkan kepada kehidupan yang membawa kita kepada kemuliaan. Kita bisa merasakan damai, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan semangat yang baru apabila kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca firman-Nya, mendapatkan sesuatu gairah yang baru. Itu menandakan bahwa roh kita sudah diselamatkan. Nah, tetapi kita tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Kita harus berlanjut terus sampai tubuh kita ini pun diselamatkan. Karena tubuh ini adalah darah dan daging. Nah, daging ini bertentangan dengan keinginan daripada roh. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Kita terus berjuang. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita ini di pemandangan Tuhan adalah mulia. Kita di pemandangan Tuhan, kita ini dikasihi Bapak Ibu. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini sudah ditebus dari segala dosa kita, kita sudah dipindahkan dari kebinasaan kepada suatu yang mulia, suatu tempat yang menuju kepada kehidupan yang kekal, yang mulia. Kita sudah berada di tempat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Tetapi kita selama kita hidup di dalam dunia, kita terus harus berjalan. Ya, biar kita berjalan sesuai dengan rencana tuntunan. Bagaimana kita terus bisa berjalan di dalam kasih karunia Tuhan ini, supaya kasih karunia Tuhan, pengorbanannya tidak sia-sia dalam hidup kita. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Mari kita baca, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Setelah karya Putra Allah, kemudian karya Roh Kudus sebagai zaman anugerah dicurahkan. Dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan kamu setiap firman yang ada, supaya kita tetap berjalan di dalam pimpinannya, mendapat kasih karunia Tuhan. Yohanes 16:13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dengan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Roh Kudus, Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena Tuhan, Allah kita itu adalah kebenaran itu. Kita dituntunnya menuju kepada kebenaran, yaitu pribadi Allah sendiri. Dan Roh Kudus ini berkata-kata tidak dari dirinya, tetapi apa yang didengarnya dari Bapa yang merupakan kehendak Bapa itu diberitahukan kepada kita. Nah, itu yang membuat kita ini, perjalanan kita ini, ya, dikatakan selalu menuruti firman-Nya. Kalau perjalanan kita ini selalu menuruti firman Tuhan, pastilah kehendak Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus pada hari-hari terakhir ini. Kita sangat memerlukan peringatan-peringatannya. Karena dia selalu akan membawa kita kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 14-17 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Karena kita ini dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah dikatakan maka kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Wah, luar biasa. Apa janji Allah itu? Saudara perhatikan tadi. Ya, firman nubuatan Yesaya 41:8-9. Dikatakan, aku telah memilih engkau. Ya, aku telah mengambil engkau. Aku telah memanggil engkau. Aku telah mengasihi dan tidak menolak engkau. Wah, puji Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang telah menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita telah menjadi anak-anak Allah, berarti kita menjadi ahli warisnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi ahli waris seorang yang kaya raya gitu ya. Wah, hidup kita ini menjadi apa? Ya, secara dunia kita tenang. Kita tidak akan memikirkan masalah materi lagi. Karena apa? Walaupun itu belum milik kita, tetapi kita adalah ahli waris. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kita adalah anak Allah dan kita menjadi ahli waris akan janji-janji Allah. Luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ya. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain, ya. Kita tidak akan melangkah berdasarkan keinginan manusia, tetapi kita melangkah sesuai dengan kehendak Bapa melalui firman-Nya, tuntunan daripada Roh Kudus ini.
Mari kita lihat berikutnya. Bagaimana dikatakan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus ini roh yang lemah lembut, roh yang tidak otoriter. Ya, roh yang tidak harus adjust terus hidup kita, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Ya. Roh Kudus tidak melawan kehendak Bapa, karena Bapa memberikan roh kebebasan kepada manusia untuk memilih. Artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus apa? Kita membuka hidup kita dengan kerendahan hati kita, supaya Roh Kudus ini berintervensi dan berkarya dalam hidup kita. Kadang-kadang dia dengan lembut dia berkata dalam hati kita. Biasanya kalau dia berkata, daging kita menolak. Ya, biasanya begitu Bapak Ibu. Saudara perhatikan aja. Contoh ya, saudara kalau dengar firman semacam ini, baca firman. Engkau semangat. Oke Tuhan, besok pagi aku bangun pagi Tuhan. Aku sebelum melakukan apa berdoa dan baca firman-Mu Tuhan. Semangat. Begitu besok pagi saudara bangun, roh nurut. Ayo bangun. Aku mau berkata-kata dengan engkau. Aku rindu engkau. Ayo bangun. Roh Kudus berkata demikian. Apa jawaban daging kita? Aduh Tuhan, pagi. Masih dingin, hujan lagi. Libur lagi. Aduh Tuhan. Nah, perhatikan. Ya, biasanya kalau Roh Kudus itu mengintervensi hidup kita untuk berkarya, biasanya daging kita ini menolak. Ini hal yang kelihatan. Ya, banyak Bapak Ibu yang harus kita sadari, kita harus memiliki kepekaan rohani ini. Bagaimana roh itu menegur kita, mengampuni, bermurah hati, ya mengikuti setiap firman-Nya, ya bagaimana dia menuntun kita. Kita harus belajar. Tidak bisa langsung tiba-tiba kita seperti imannya Abraham mengorbankan Ishak, seperti Musa membelah laut. Ya kita belajar Bapak Ibu, mengenal pribadi Allah yang lembut ini. Ya, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ya harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Seperti saya ngomong gini, ya kalau saudara sadar bahwa aku sangat memerlukan engkau, Allah Roh Kudus, engkau akan mengasihi. Ya, seperti orang jatuh cinta Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dipaksa. Ayo kamu jatuh cinta sama si A. Tidak bisa. Kalau saudara jatuh cinta dengan si B, tiba-tiba engkau akan mengasihi. Tanpa didorong-dorong, tanpa ada intervensi dari luar, engkau melakukan kasih kepada si B. Nah demikian juga kalau engkau mengasihi Roh Allah, Roh Kudus, itu atas kesadaran sendiri. Dan tiba-tiba engkau sangat mengasihi dan merindukan dia, untuk selalu bersekutu. Ya, ini artinya saudara mulai dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu lakukan berulang-ulang terus-menerus dari waktu ke waktu sehingga ini menjadi karakter hidup anak-anak Tuhan. Lakukan terus Bapak Ibu. Lakukan terus ini. Nah, tanpa sadar kita akan mengenal pribadi yang luar biasa ini. Ya. Nah, setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus ini, dan kita tahu ada firman nubuatan tadi Yesaya 41, 8 dan 9. Kita dapat melakukan ini dan hidup dalam kasih karunia karena dipimpin oleh Roh Allah ini. Nah sekarang bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan ini. Janji akan firman, menikmati pribadi Allah itu sendiri. Kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Lanjutannya tadi ya, Yesaya 41, 8 dan 9 itu firman nubuatan. Kemudian 10 ya itu bukan janji Tuhan kepada manusia yang begitu luar biasa. Jaminan dimeteraikan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
luar biasa. Ya, firman ini disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel Yehuda yang pada saat itu mengalami suatu kengerian, suatu peperangan, suatu kelaparan, kematian di mana-mana, tekanan, ketakutan. Tetapi firman ini datang disampaikan kepada bangsa yang menjadi biji mata Tuhan. Orang-orang yang menolak Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain. Sehingga Tuhan dengan gemasnya diserahkan kepada raja-raja dunia pada waktu itu. Nah, rakyat ini mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Tetapi Tuhan tidak dapat menahan hatinya, Bapak Ibu. Dia memberikan janjinya melalui Yesaya untuk disampaikan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Padahal waktu itu kondisinya tidak baik. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun kondisi saudara hari ini, baik kesehatan saudara, baik ekonomi saudara, baik masa depan saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, membuat engkau takut, membuat engkau gelisah, membuat engkau gentar, seolah-olah engkau akan mengakhiri hidup ini dan meninggalkan semuanya. Firman Tuhan pada saat ini berkata, jangan takut. Karena engkau adalah manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk menebus engkau. Engkau telah dipilih Tuhan. Engkau telah diambil oleh Tuhan. Engkau telah dipanggil oleh Tuhan. Engkau telah dikasihi dan tidak ditolak oleh Tuhan. Dan itu sudah dilakukan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Tinggal engkau menerima. Bagaimana engkau ini dalam dekapan kasih-Nya terus. Dengan pimpinan daripada Roh Allah ini. Kemudian janji firman Tuhan ini berkata, jangan takut, jangan bimbang. Mari kita lihat Bapak Ibu bagian yang terakhir ini. Bagaimana kita bisa menikmati firman ini. Janji yang pertama dikatakan ketetapan kasih Allah itu dinyatakan dengan penyertaan Tuhan. Jangan takut. Dikatakan jangan takut. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ini janji Tuhan kepada Abram, nenek moyang daripada bangsa Mesir. Ya, karena Tuhan menyertai. Ya, Abraham dulu tinggal di Ur Kasdim. Dia dibawa oleh Tuhan keluar. Rohnya menurut akan Tuhan, dibebaskan. Dia tidak tahu harus kemana, tetapi dia turut Tuhan. Kemudian dia percaya dan mengikuti Tuhan. Dikatakan jangan takut karena Tuhan adalah perisai. Musa berkata di dalam Ulangan 3:22 dikatakan janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk kamu. Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang disembah Musa, Allah yang kita sembah. Kalau dia berkata kepada hamba-hambanya Abraham, Musa, ya jangan takut, dan itu sudah dilakukan dan sudah digenapi, dan kita sudah lihat dan kita baca dalam firman Tuhan, firman yang sama datang pada kita pada hari ini, jangan takut. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, seperti Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara lihat saja. Abraham penuh dengan kemuliaan. Musa bisa menyeberangi laut. Itu satu ketakutan kengerian yang luar biasa. Tuhan akan menyertai engkau dan engkau akan melintasi apa yang menjadi ketakutan dan maut di hadapanmu. Karena Tuhanlah yang menyertai. Yang kedua dikatakan jangan bimbang.
Karena Tuhan itu Allahmu. Dia Allah. Dia yang menjadikan dunia dengan alam semesta dengan segala isinya. Karena dia Allah. Kalau dia yang menjadikan, apa yang membuat kita takut? Karena kejadian ini, virus, penyakit, ekonomi, banjir, gempa. Bukankah ini semua buatan Tuhan? Dan Tuhan itu Allah yang besar. Dan dia berkata, jangan takut sebab aku ini adalah Allahmu. Nah, saudara perhatikan, ini ada suatu ayat yang bagus sekali. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Saya bacakan ya. Ini jarang sekali dibacakan ayat ini. Bilangan 15 ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Perhatikan, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa ya. Bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini membuat jumbai, ya toh. Kemudian pada jumbai pada puncak baju mereka. Puncak baju mereka selendang di gambar ini. Kemudian di bawahnya itu ada kayak kain-kain kecil gitu. Ya, itu jumbai. Tuhan apa mengatakan, kalau engkau melihat ini, engkau akan mengingat akan kekudusanku. Engkau mengingat akan perintah-perintahku. Jangan mengikuti ya kemauanmu sendiri, matamu, hatimu sendiri. Yang seperti engkau lakukan pada waktu ketidaksetiaanmu. Pada waktu engkau melihat ini, engkau seolah-olah diingatkan bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu adalah Allahmu. Nah, ini Bapak Ibu. Dan jumbai-jumbai baju ini juga yang dipegang oleh perempuan yang pendarahan sekian puluh tahun. Dalam kelemahannya dia terus berusaha menjamah jubah Yesus, jumbai itu. Di dalam kekudusan itu keluar suatu kuasa yang membangkitkan, kuasa kesembuhan. Jadi saudara perhatikan, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Jangan bimbang sebab dia Allahmu. Coba kita lihat berikutnya. Yang berikutnya dikatakan, aku akan meneguhkan. Meneguhkan di sini artinya apa? Tuhan itu, ya kadang-kadang kita tawar hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu membuat kita ini kuat. Jangan tawar dan kecut hati. Itu diteguhkan oleh Tuhan. Ya, Mazmur 68 ayat 36. Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Pujilah Allah. Kadang-kadang kita lemah dalam jiwa kita, pikiran perasaan kita, kehendak kita itu lemah Bapak Ibu. Dalam menghadapi realita yang kita lihat dengan panca indera kita ini. Tetapi Tuhan itu meneguhkan kita, mengingatkan kita kepada firman-Nya kembali. Mazmur 119 ayat 28 dikatakan, jiwaku, hati, pikiran dan perasaanku, kehendakku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Wah, Tuhan itu tahu Bapak Ibu.
Kadang-kadang kita itu lemah, bukan tidak mau lemah, tapi tiba-tiba kita ini memang diserang dalam kelemahan kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita tiba ya seperti down gitu. Tetapi Tuhan tahu ya, firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita berteriak pada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan, teguhkan. Maka dikatakan jangan takut, jangan bimbang, aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku menolong engkau dengan tangan kananku yang kuat. Ya, selanjutnya yang keempat, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang kuat dan yang membawa pada kemenangan. Pada endingnya adalah saudara adalah lebih daripada pemenang. Ya, Keluaran 3:20 dikatakan, tetapi aku akan mengacungkan tanganku memukul Isra Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kita, yang memegang bangsa Israel, yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan tangan kanan yang kuat ini membawa kemenangan. Tangan yang penuh kuasa ini selalu memegang kita. Mungkin kita tidak lihat secara fisik Bapak Ibu, tetapi tangan Tuhan itu selalu ada, terus di samping kita, bahkan memegang kita tanpa kita rasakan. Tiba-tiba kita itu tenang, tiba-tiba kita itu menjadi damai, tiba-tiba kita mendapat sukacita. Ya, tangan Tuhan yang membawa kemenangan ini, yang bisa membuat anak-anaknya tetap kuat di dalam kasih Tuhan. Inilah ketetapan kasih Allah kepada kita Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini percayalah, engkau telah menerima firman nubuatan, engkau telah dipilih Tuhan, engkau telah diambil Tuhan, engkau telah dipanggil Tuhan, engkau telah dicintai dan tidak ditolak oleh Tuhan. Biar engkau hidup di dalam kasih karunia ini, di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, supaya engkau menikmati dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini. Terus firman ini menjadi kekuatan kita, karena Tuhan menjamin, aku akan menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau dengan tangan kananku yang kuat, yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, ini merupakan doa kita hari ini, supaya Bapak Ibu sekalian tetap mendapat perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Apapun keadaan kami, masa lalu kami, Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mati menebus kami dari kebinasaan kekal. Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau telah mengambil kami Tuhan dari kebinasaan. Engkau telah memanggil kami Tuhan, sampai kami ada hari ini. Dan Engkau mengasihi, menyayangi, dan tidak menolak kami. Terima kasih Bapa atas anugerah yang begitu besar yang telah Kau lakukan sempurna dalam hidup kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan biar kami terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam melangkah mengikuti Gembala Agung kami. Dan itu yang membuat Tuhan perjalanan kami damai, sejahtera, tentram Tuhan. Walaupun kami melewati lembah baka, lembah yang penuh dengan air mata, lembah yang penuh dengan Tuhan ancaman-ancaman jahat.
tapi tangan kanan-Mu yang kuat selalu menyertai kami. Kami boleh melewati Tuhan dengan tenang. Kami boleh Kau seberangkan Tuhan dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Biar hari-hari ini yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegalauan, kekhawatiran, sesuatu yang menyesakkan hati kami Tuhan. Seolah-olah kami berjalan di lembah baka, lembah yang penuh dengan ancaman. Tetapi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memegang tangan kami. Kalaupun kami tidak sanggup berjalan Tuhan, Engkau menggendong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biar kami dengan rendah hati membuka hati kami. Biar Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Beri kami kepekaan rohani Tuhan. Mengalahkan daging kami Bapa. Untuk kami terus bersekutu dengan Engkau. Mendengarkan pimpinan-Mu yang lembut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Engkau terus berbicara, sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Meteraikan semuanya dengan meterai Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Ya, kita kembali hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak tetap bersabar, biarlah ibadah kita yang masih online ini boleh tetap memberkati. Ya, karena beberapa minggu ini telah diberlakukan PPKM. Ya, Jawa Bali. Ya, di Jawa Timur, Surabaya Raya, dan Malang Raya. Surabaya Raya itu berarti Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Ya, Malang Raya mungkin Malang, Batu, Kabupaten Malang. Ya, dan beberapa kabupaten lain ternyata juga diberlakukan PPKM, di mana pemerintah membatasi pergerakan masyarakat. Ya, dengan batas jam tutupnya mal, perkantoran dan sebagainya. Demikian juga rumah ibadah, ya. Sehingga mari kita tetap bersabar, kita tetap ibadah online, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saya tetap menyampaikan tidak bosan-bosan ikuti protokol kesehatan, ya. Karena sudah banyak rekan kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita yang mendahului kita karena kena COVID-19. Jadi COVID ini benar-benar ada, ya, walau tidak kelihatan. Oleh karena itu, jaga diri baik-baik, jaga keluargamu, jaga temanmu, ya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir, hindari kerumunan, dan kalau vaksin ya ikuti vaksin, ya, sehingga kita terbebas dari COVID-19, ya. Tidak lupa juga kita saling mendoakan, ya. Kami mendoakan Ibu Bapak mendoakan kami. Kita saling mendoakan sehingga semua dalam keadaan sehat, ya. Dan pengumuman yang lain, Natal Solid YOCDM ini gabungan tanggal 30 Januari 21, ya, via Zoom. Doakan kiranya anak-anak kita boleh merayakan Natal dengan sukacita walau juga lewat Zoom, ya. Bapak dikasih Tuhan, ya, tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak, mari, ya, saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Kami
bersamamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan Engkau Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam melayani, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu, Bapak Gunarso yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk terus memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih, kami tak lupa tetap berdoa untuk negara kami, bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya berikan hikmat sehingga dapat membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur. Dan segera lepas dari pandemi COVID, dan krisis ekonomi ini boleh segera dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, kiranya Tuhan memberkati untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Vaksin dan lain sebagainya biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah online, Tuhan juga memberkati. Berikan semangat juang, tidak bosan tapi tetap setia mengikuti pelajaran ini Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu di masa pandemi ini, mungkin pekerjaan begitu sulit, tetapi yang percaya Engkau istimewakan Tuhan, Engkau memberkati di masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah. Dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Saatnya sebentar juga kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sebelum kami akhiri, turunkanlah berkat-Mu untuk kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.